يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها. Disanjung oleh Nabi Isa dan dimuliakan bahkan oleh orang non-muslim. Di antara rahasianya, kita mulai dengan Quran surah ke-33 ayat 21. Jadi kita baru mulai ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Allah. Tahan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jangan lupa ayat ini dalam qiraat Warsh dan Qalun dari Imam Nafi' bisa dibaca dengan kalimat iswah, riwayat yang kedua. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Jadi bisa dibaca dua cara, satu uswah, yang kedua iswah. Perhatikan baik-baik. Terjemahannya semua sama. Dan sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melekat semua aspek-aspek keteladanan dari mulai lahir sampai dengan wafat. Jadi kata Allah, ini Nabi ini luar biasa, dari lahirnya sampai wafat semua aktivitasnya, semua tindakannya, semua ucapannya, sifat dan sikapnya semua jadi teladan dari lahir sampai wafat. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dahsyatnya keteladanannya disebutkan dengan dua cara baca, satu uswah, kedua iswah. Saudara, kalau uswah itu harakatnya fathah atau kasrah? Dhammah. Kalau kasrah. Saya tanya nih, kalau dhammah itu di atas di bawah? Di atas artinya rafa', dhammah artinya banyak. Perhatikan, kalau kasrah di bawah atau di atas? Di bawah artinya khafad, rendah. Kasrah itu sesuatu yang pecah, pecah itu kecil. Kasrah zujaj, kaca pecah, maka jadi pecahan kecil-kecil. Perhatikan cara menerjemahkannya. Di Nabi Muhammad itu jangankan keteladanan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya pun jadi teladan. Senyumnya jadi teladan. Jadi kalau ada sekarang orang Sukabumi senyum, ingin mendapatkan keteladanan dalam senyuman, lihat senyumnya Nabi SAW. Jalannya jadi teladan. Jangankan yang tinggi-tinggi, sholat malamnya, tahajudnya, zikirnya, sedekahnya, cukup melihat bagaimana bicara Nabi, senyum Nabi, jalan Nabi, maka Anda akan temukan keteladanan di dalamnya. Masya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kita akan bahas, Ustaz, dari mulai lahir sampai wafat itu apa saja keteladanannya, khususnya yang terkait dengan aspek kepemimpinan. Ini saya kasih 4 bab nih. Lahir, tumbuh kemudian kecil sampai muda, 3 aspek muda, 4 sampai aspek sepuh dengan wafatnya. 4 ini mau mana yang dibahas? Baru lahir, tumbuh jadi anak kecil, pemuda atau dewasa? 1, 2, 3, 4. Ingat, 1 nomor 2 jam. Yuk kita mulai cepat sajalah. Mulai dari fatrah kemudian dilahirkannya. Buka kitab karangan Syekh Muhammad Mahmud Imarah. Nama kitabnya Min Ra'yil Ghanam ila Ri'ayatil Umam. Dari seorang penggembala jadi seorang pembina umat yang sangat luar biasa. Dari seorang penggembala jadi pengampu umat yang sangat dahsyat. Min Ra'yil Ghanam ila Ri'ayatil Umam. Saudara, tidak pernah ada satupun manusia dilahirkan yang punya keteladanan sejak mulai dilahirkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Keteladanan pertama kata para ulama, 1, Muhammad itu satu-satunya manusia yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang mulia. Bapaknya sudah tidak ada, tapi nasabnya tersambung sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Silahkan Anda cek, mana ada manusia yang lahir bapaknya sudah wafat, dalam kandungan ayah meninggal, lahir yatim, tapi dalam yatim ini nasabnya jelas sampai ke Nabi Adam. Tadi pernah saya bacakan kepada Anda, masih ingat?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adli bin Muqawwam bin Naqub bin Tariq bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahub bin Abid bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Adras bin Fith bin Adam alaihi salam. Tidak ada satupun makhluk lahir yatim bapak, tidak ada, tapi nasabnya jelas sampai ke Nabi Adam alaihissalam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon pemimpin besar disiapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dirindukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ciri yang pertama harus jelas latar belakangnya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pemimpin yang teladan, pemimpin yang hebat, maka Anda mesti perhatikan siapa latar belakang orang itu. Dari mana dia berasal? Dari keluarga mana dia ada? Dari lingkungan seperti apa dia ada? Bagaimana pendidikannya? Siapa ibunya? Siapa bapaknya? Siapa pengaruh lingkungan sekitarnya? Ketika Anda menempatkan dan menginginkan keteladanan dari seorang pemimpin, tapi dia pun tidak jelas latar belakangnya, bagaimana bisa menjadi teladan dalam aktivitas kehidupannya? Satu. Tapi ini pun kata para ulama memberikan gambaran kepada masyarakat, kalau di rahim Anda, rahim perempuan, rahim istri Anda ingin melahirkan seorang pemimpin, maka dia mesti dilahirkan dari asal muasal hubungan yang sangat jelas. Jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu melahirkan sosok-sosok yang tidak jelas. Karena itu kenapa zina itu dilarang, karena itu kenapa selingkuh itu dilarang. Mau yang harganya 80.000 sampai 80 juta tetap dilarang. Kenapa dilarang? Karena diantara hikmahnya, selain menularkan penyakit-penyakit yang seperti Pak Bupati tadi sampaikan, juga bisa mengakibatkan ketidakjelasan nasab. Ketika nasab tidak jelas, maka disitulah kemudian kita pupus untuk mengharapkan keteladanan dari siapapun yang terlahir di dalam. Dulu waktu Doli itu mau ditutup di Surabaya, itu tidak mudah untuk menutupnya. Pernah dikirimkan kawan kami ke sana, sudah terinfeksi dengan penyakit yang luar biasa itu. Tiba-tiba begitu kemudian diberikan siraman rohani, nangis Pak, keluar air mata. Begitu selesai dikatakan, Ustaz, terima kasih telah memberikan satu sentuhan pada jiwa kami. Jiwa tersentuh, jiwanya luar biasa ceramahnya. Kami ingin berubah Ustaz. Nggak apa-apa, untuk Ustaz malam ini diskon 50%. Enak aja. Jadi kalau memang maksiat sudah dalam melekat kepada jiwa, itu tidak mudah melepaskannya. Yang paling dahsyat hasil dari maksiat itu kalau tidak jelas keluarnya, itu yang berbahaya nanti bagi kehidupan di masa yang akan datang. Sangat berbahaya. Hubungan ke mahram menjadi kacau, pernikahan menjadi tidak jelas di kemudian hari, warisan kemudian menjadi terbengkalai untuk dibagikan, tidak jelas ini keturunan siapa, bagaimana pembagiannya, bagaimana pernikahannya, maka kacaulah kehidupan di masyarakat. Karena itu kalau Pak Bupati ingin mengatur kemudian di kehidupan rakyat Sukabumi, melarang hubungan-hubungan yang tidak jelas, melarang aktivitas yang tidak jelas, melarang hal-hal yang bisa menyebabkan racun di kehidupan masyarakat, siap dibantu insya Allah, siap didukung insya Allah. Kalau beliau ingin menghapuskan HIV di wilayah Sukabumi, kita dukung. Kita dukung. Takbir. Jadi kalau Anda menginginkan lahir seorang pemimpin di Sukabumi ini, maka siapkan, jangan cuma diidam-idamkan. Minimal Anda cita-citakan, masa iya sih Pak, berapa jumlah penduduk di Sukabumi ini? Berapa? 2.800.000. Masa iya dari 2.800.000 nggak ada satu yang jadi? Kenapa tidak Anda siapkan? Ayo maksimalkan. Bikin madrasah yang bagus, bikin tingkat sekolah yang luar biasa, maksimalkan sekolah-sekolah, isi masjid-masjid, isi nilai-nilai kebaikan-kebaikan, tumbuhkan. Jangan cuma berharap tapi tidak disiapkan. Karena doa